Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelompok Jatayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek akhir dari Natural Language Processing di Orbit Future Academy, yaitu analisis sentimen Twitter Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menggunakan algoritma naive Bayes dengan machine learning. Latar belakang masalahnya yaitu sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasari oleh perasaan yang berlebihan. Sentimen analisis adalah proses penggunaan teks analisis untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial lainnya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Salah satu algoritma dalam analisis sentimen adalah metode klasifikasi naive Bayes, yang dimana algoritma naive Bayes itu merupakan suatu algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu. Nah, sentimen tentang opini Pilkada DKI 2017 itu merupakan suatu opini publik pada aplikasi Twitter yang di mana di dalamnya terdapat dua sentimen, yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Nah, pada analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa besar sentimen yang ada di masyarakat dan kita akan mencari sentimen manakah yang lebih besar dan seberapa besar akurasi dari pengujian yang dilakukan dengan cara pengklasifikasian. Rumusan masalahnya yaitu satu, bagaimana hasil akurasi yang didapatkan pada evaluasi modeling, dan yang kedua, apa saja parameter yang digunakan untuk pengolahan data pada tweet di Twitter ini. Nah, dataset yang saya gunakan untuk pengerjaan proyek ini sudah diberikan oleh pihak Orbit Future Academy. Nah, di sini saya menggunakan dataset sentimen Twitter Pilkada DKI Jakarta, yang dimana kolomnya berisi ID, sentimennya, pasangan calonnya, dan teks tweetnya. Nah, data infonya itu terdapat ada 4 kolom dan 9 sekitar 900 entry, 900 baris lah. Dan memori yang saya pakai itu 28,2 KB. Nah, di langkah selanjutnya yaitu ada pre-processing data, yang dimana ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama case folding, yaitu proses menyeragamkan karakter pada data, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua ada word normalization, yaitu proses menormalisasi kata yang ada di dataset. Yang ketiga ada filtering atau stop word removal, yang dimana stop word itu merupakan kata yang diabaikan dalam pemrosesan dan biasanya disimpan dalam stop list. Dan stop word removal adalah proses filtering pemilihan kata-kata penting dari hasil token yang akan digunakan dalam data. Selanjutnya yaitu stemming, yaitu proses menghilangkan imbuhan pada suatu kata. Oke, selanjutnya ada ekstraksi data dan solution data, selection data. Nah, di mana itu menggunakan dua cara, yaitu TF, IDF, dan chi-square. Yang dimana TF, IDF itu sendiri yaitu metode pembobotan untuk mengubah teks menjadi vektor. Dan itu digunakan untuk memilih fitur sebagai hasil ringkasan. Untuk chi-square-nya itu adalah uji komparatif non parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data dari kedua variabel tersebut adalah nominal. Dan model yang digunakan yaitu naive Bayes, yang di mana model tersebut adalah algoritma pada machine learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi. Dan naive Bayes itu sendiri metode yang sangat sesuai untuk klasifikasi dengan menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan
dengan menetapkan label kelas instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Nah, dari percobaan yang sudah saya lakukan, terdapat performa model yaitu setelah diketahui nilai X dan Y yang sudah dilakukan proses train dan tes, kemudian diketahui nilai akurasinya. Yang dimana nilai akurasinya itu mencapai 85%. Kesimpulannya, diketahui akurasi pengujian dari proses classification adalah sebesar 85% dengan jumlah sentimen positif lebih besar dibanding sentimen negatif. Dan classification reportnya dari proses ini juga diketahui seperti gambar di samping. Nilai rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 82%. Rata-rata akurasi pada cross validationnya itu 82%. Oke, lanjut ke kita lihat codingannya dulu. Oke, yang pertama itu ada install dan import library. Yang dimana library yang kita pakai ada import pandas, import numpy, import matplotlib, import paclet, dan import ini menginstal sastrawi dan NLTK. Yang kedua ada data acquisition yang dimana datasetnya ini menggunakan dataset tweet sentimen Pilkada DKI 2017. Ini ada data infonya dan total jumlah komentar pasangan calonnya itu ada 900 data yang dimana sentimen positifnya 450 data, sentimen negatifnya ada 450 data. Ini kita buat table dari sentimen negatif dan sentimen positifnya. Terus yang kedua ada text pre-processing. Yang pertama ada case folding. Ini yang pertama membuat fungsi untuk langkah case foldingnya. Yang kedua ada word normalization. Nah, untuk langkah pertamanya mendownload karpus kumpulan slang wordnya. Ini. Habis itu ada filtering stop word removal. Di sini menggunakan fungsi from analytica tokenize import send tokenize. Ini di sini kita melihat daftar stopword yang sudah disediakan NLTK. Nah, selanjutnya membuat fungsi untuk langkah stopword removalnya. Dan di sini ada fungsi yang digunakan untuk menambahkan kata lain dalam daftar stopwordnya. Selanjutnya ada stemming. Yang pertama ini ada fungsi untuk membuat langkah stemming bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada tag preprocessing pipeline. Yang pertama, kita membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah pre-processing di sini, dan kita ini melihat waktu yang dibutuhkan untuk proses tag pre-processing. Dan data yang kita dapat ada 19 baris dan 5 kolom. Selanjutnya ada future engineering. Dan di sini itu langkah pertama yaitu untuk memisahkan kolom fitur dan target. Nah, di sini ada future extraction menggunakan TF-VDF dan ngram yang di mana nih untuk mengubah teksnya menjadi vektor. Ada melihat jumlah fitur, melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus. Ini melihat metrik jumlah token, data ini
data yang sudah siap dimasukkan dalam proses pemodelan atau machine learning. Dan di sini kita membuat fungsi untuk melihat metrik jumlah token menggunakan TF-IDF, lihat perbedaan dengan metode Bohm, dan data ini siap dimasukkan dalam proses machine learning-nya. Nah, di sini ada 900 baris dan juga 2620 kolom. Data ini yang akan selanjutnya kita masukkan ke langkah machine learning-nya. Di sini juga ada fitur selection chi-square, yaitu mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fitur. Nah, setelah melakukan proses tadi, kita mengubah datanya dari menjadi 2620 baris satu kolom. Di sini ini menambahkan fitur selanjutnya, yaitu untuk mengurutkan fitur terbaiknya. Nah, di sini itu untuk menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi dan beserta nilai vektornya pada keseluruhan data untuk dijalankan pada proses machine learning. Di sini ada 900 baris dan 500 kolom. Nah, selanjutnya yaitu modeling dalam machine learning menggunakan algoritma naive Bayes. Ini seperti ini. Dan selanjutnya yaitu model evaluation untuk menguji penggunaan algoritma naive Bayes-nya itu sendiri, yang dimana di sini ada jumlah prediksi benarnya itu ada 153, jumlah prediksi salahnya ada 27, dan akurasi pengujiannya itu mencapai 85%. Nah, di sini ada classification reportnya, yang dimana untuk akurasi setiap splitnya itu tertera di layar, dan rata-rata akurasi pada cross validationnya itu sebesar 0,82%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk proyek akhir natural language processing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.